Tuanku Sultan Kedah, Sultan Abdul Halim belum pernah lagi. Kenapa? Sebab kita tak pernah merasa kecewa, tidak pernah memberontak. Loh, kenapa anda tak dijemput? Kenapa aku tidak diundang? Jadi pertanyaannya, memangnya lo siapa? Kan gitu. Lo siapa? Kamu siapa? Sehingga sampai kita merasa kecewa, sedih. Kalau makan tidur pun juga tanyanya, ada apa bang? Saya nggak dijemput sama tuanku. Dalam hati kita, memangnya kamu siapa? Menteri Keuangan, Tan Sri, yaitu siapa? Nah, tak ada apa-apanya, wajar saja kalau kita tidak dijemput. Tapi peluang untuk kita mendapatkan surga, peluang untuk kita mendapatkan keampunan yang abadi, peluang untuk kita menjadi insan yang istimewa di sisi Allah, itu diberikan kepada semua orang. Semuanya boleh. Jadi slogan kita, Malaysia boleh. Nah, kita juga harus boleh untuk mendapatkan surganya Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau zamannya sedikit, bagi tiga. Tak apa, suatu saat tiga orang tak kisah. Wah, ini penipuan. Ya, ini dengan Allah tidak ada istilah penipuan. Sahabat Nabi berjalan di penipuan kita, kalau bahasa kita, satu langkah 10 kebajikan, satu langkah kebaikan, dosa kesalahan yang terhapus, satu derajat di sisi Allah Jalla wa'ala. Akhirnya sahabat Nabi kita dia berjalan pelan menuju ke masjid. Kenapa? Sebab kalau langkah panjang macam ini, sini rumah, situ masjid, paling jalan 30 langkah ada sampai ke sana. Tapi kalau kita buat langkah macam ini boleh jadi 330. 330 kali 10 banyak. Itu kalau dengan bahasa logiknya kita katakan itu penipuan. Udah, bagi Allah akan berikan ganjaran kepada orang tadi itu, karena nawaitunya di sini untuk membanyakkan kasratul khutbah, memperbanyak langkah menuju masjid. Allah bagi sesuai dengan niat yang diniatkan. Boleh kita khayalkan, buat tidak, mampu tidak, dan juga keadaan pun juga tidak menunjang. Niat saja tidak lebih daripada rencana. Bahkan ada di antara daripada salafun soleh sudah dalam keadaan sakaratil maut, sudah dalam keadaan terlantar, tinggal menghembuskan napas yang terakhir, ternyata seketika itu menyarankan kepada santri-santri dan juga kepada orang-orang yang berkunjung, niatkan haji, niatkan jihad, niatkan tazkir, niatkan khurud, niatkan sedekah. Niat apa pula? Dan amat tidak. Nah, niat yang kita niatkan dalam hati, kalau Allah bagi aku kesehatan, kalau bagikan aku duit, kalau bagikan aku kemampuan, maka aku akan melaksanakannya. Nabi kita bersabda, yub'asun nasu yawmal qiyamati ala qadri niyatihim. Masing-masing akan dibagi Allah nanti pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat yang direncanakannya. Jadi jangan bankrupt juga, jangan bangkrut daripada niat. 3. Ma min mu'minin, tidak ada daripada seorang mukmin yu'azzi akhahu bi musibatin, mentazien saudaranya dengan satu musibah. Arti taziah itu nyabarin dia, kita sabarin. Tak apa bang, insyaallah Makji jangan sedih, Makji maklum mata mati, jangan menangis. Mati orangnya putih, mata orangnya hitam. Makjau karena partinya hijau, makru karena biru amno, marah orangnya merah atau senang marah, itu terserah. Masya Allah, jangan sedih Makji, Allah ya Rahman ini bukan kita saja itu sebagai satu ujian, itu kecil saja tidak ada apa-apanya. Jadi sambil kita gebuk-gebuk sana besar sana gebuk-gebuk, sambil kita apa saya tepuk-tepuk, sambil kita tepuk-tepuk, sabar Haji, sabar. Mungkin lain kali, mungkin belum waktunya lagi. Kenapa teman-teman kita pada berangkat haji semuanya dapat bisa, kita tidak dapat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau pada waktu kita berusaha di Putrajaya, begitu kita sampai ke apa namanya immigration, atau juga di pejabat Jakem, ternyata begitu kita sampai tutup. Kita datangin teman kita tadi itu, dia seperti nak ngamuk-ngamuk saja. Apa
Apa masalahnya kalau saya berkas itu diambil? Kan tak ada masalah apa-apa. Kenapa ditolak? Kenapa? Karena waktunya sudah habis. Kecil toh bagi peluang. Nampak orang lari keburu-buru, kayaknya ada sesuatunya, ada sesuatu yang nak disampaikan kita. Tunggu sejenak, dia ada peluang apa dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh numpang nanya, jalan ke Putrajaya itu lewat mana, jalan mana yang paling cepat dan juga yang paling mudah untuk menuju Masjid Besi? Ya Allah ya Rahman Rahim. Ada tahu, ada pengalaman, ada maklum, kata anak kita ada maklum. Sana naik maklum, naik. Begitu kan bahasa Pakistannya, maklum naik, maksudnya tidak tahu. Tahu, tunjukkan. Kalau tidak tahu kita ucapkan wallahu a'lam. Minta maaf sih, saya bukan orang sini. Minta maaf, saya tidak boleh bagi maklumat kira-kira jalan mana yang lebih nyaman untuk datang ke situ. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang paling tidak sakit ketika dengan kita mau dengar tentang keluhan, rintihan, curahan daripada seseorang tadi kok. Seperti yang tadi juga, siapa tahu itu akan menjadi asbab kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Nabi kita bersabda, tidak ada daripada seorang muslim yang mentakziahi saudaranya melainkan Allah akan berikan sepasang pakaian kemuliaan kepadanya nanti pada hari kiamat. Kalau akan mendapat hulalal karamah, sepasang pakaian atau sejumlah sekian pasang pakaian kemuliaan pada hari kiamat, pasti dan pasti dia mati dengan husnul khatimah, pasti dan pasti timbangan kebaikannya lebih berat, pasti dan pasti dia akan masuk surga. Modalnya apa? Takziah. Takziah itu nyamperin orang nih. Jadi kita tutup. Insyaallah dapat nanti buat produk baru lagi, insyaallah. Ini cerita kawan kita nih, istrinya keguguran. Merah, mata merah. Siapa yang tak menangis pada masa keguguran atau pada waktu anak meninggal dunia? Takkan kita senyum pada waktu anak meninggal dunia? Itu dulu-dulu saja ulama-ulama kita dahulu, salafun saleh, ada di antara daripada mereka memang kena diangkat juga. Kalau tadi angkat tak selesai, kepala tertunduk-tunduk, tunduk kepala situ, lenguh sini, dosa. Khair. Jadi diantaranya Imam Fudail bin Iyad, dikatakan Imam Fudail bin Iyad senyum seketika menerima berita anak beliau meninggal dunia. Kita tak boleh senyum pada waktu kematian anak. Senyum itu jarang-jarang kita pernah tengok. Kalau misalnya ada yang senyum pun kita pandang sinis dia. Takkan dalam keadaan semacam itu kamu ketawa? Mak menangis, bapak menangis, semuanya pada menangis, terus kita ketawa, senyum. Oh. Jadi pada seketika ditanyakan kepada beliau, kenapa Tuan Guru? Jadi kata beliau, saya senyum dan ceria pada saat menerima berita kematian anakku itu bukan karena hati tidak sedih, akan tetapi dengan saya merestui ridha dengan ketentuan takdir yang Allah kehendaki. Aku menyukai apa yang Allah sukai, restu dan ridha dengan segala ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, jadi dengan kita juga semacam itu. Jadi tak payah sedih. Allahu Akbar. Jadi teman kita tuh nampak kelihatan resah sekali karena udah berumah tangga 10 tahun belum dapat anak lagi. Kita sabari dia, sabar. Jadi ada cerita dengan seseorang kematian anak. Jadi macam-macam takziah, macam-macam ucapan belasungkawa kalau bahasa di sana. Tetap dekat dengan yang berkenan tadi itu tidak terkesan. Yang meninggal tadi itu adalah anak kepada salah seorang raja atau sultan. Ditakziahi oleh orang-orang tetap saja tidak dapat menahan derita dan juga tidak dapat menawar hati yang sedang sedih saat ketika itu. Jadi dari sejumlah sekian yang mentakziahi tetap saja keadaan tidak stabil. Sehingga datang salah seorang daripada laki-laki yang kurang normal, kurang sehat. Jadi ya
Gila lah, gila tapi sehat. Gilanya orang gila, sehat-sehatnya orang gila. Jadi kata si gila tadi itu mentakziahi Tuan Sultan. Tuan Sultan, syukur Allah wafatkan anak tuanku. Daripada kalau seandainya dengan tuanku dapat anak seperti aku, berusia panjang tapi gila. Semoga tuanku kalau punya anak semacam aku. Tuanku langsung, iya betul juga ya. Akhirnya tuanku boleh ceria seketika mendengar takziah daripada orang gila tadi itu. Lebih elok Allah matikan anak tuanku daripada tuanku mendapatkan seorang anak berusia panjang, berumur panjang tapi gila seperti dia, waliyadzubillah. Nah jadi macam tuh bang, mungkin orang yang bercerai, mungkin yang bankrupt, mungkin yang rugi, mungkin yang tak berjaya, mungkin belum berjaya, itu mentakziah orang-orang seperti itu. Balasannya itu adalah sepasang pakaian kemuliaan yang Allah akan berikan kepadanya nanti pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa menyaksikan jenazah sampai dia selesai menyembahyangkannya, dia akan mendapatkan satu qirat, satu ganjaran daripada pahala. Dan barang siapa menyaksikannya sampai dikuburkan, maka dia akan mendapatkan 2 qirat pahala di sisi Allah Jalla wa Ala. Ada yang bertanya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wa ma qiratani, sebesar apa ukuran 2 qirat? Nabi kita bersabda, sebesar 2 bukit yang besar atau sebesar 2 gunung yang besar. Riwayat yang lain, qirat itu timbangannya sama dengan gunung Uhud. Canda saja, muslimat jangan tersinggung. Ini candaan lama. Ada seseorang menerima berita istri temannya telah meninggal dunia. Jadi kawannya buka SMS atau angkat telepon, ternyata dia mendapat berita istrinya telah meninggal. Maka saat ketika istri temannya itu meninggal, temannya her-her saja, oke-oke saja, tapi justru dia yang menangis, terisak-isak menangis dia. Ya Allah ya Rahman Rahimin, pelik juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi oke lah, tapi tidak tetap itu meninggalkan kesan yang kurang bagus. Tidak bagus seperti apa? Orang yang kematian istri saja tidak menangis dan tidak berduka cita semacam itu. Sementara dengan dia yang tidak kematian istri, justru dia yang menangis. Beberapa bulan kemudian, jangan tersinggung, beberapa bulan kemudian dia dapat berita lagi bahwasanya istri temannya siapa bin siapa telah meninggal dunia, telah berpulang ke rahmatullah. Nangis lagi dia. Jadi orang terasa pening. Semalam istrinya Mastur, dia yang menangis. Sekarang ini istrinya Mansur, dia pula yang menangis. Jadi ketika orang tanya, "Encik, numpang nanya, yang meninggal itu kan bukan istri kamu. Loh, kenapa sampean yang menangis?" Kata dia, "Saya menangis itu karena saya sedih. Saya berduka cita. Kenapa istri orang-orang saja yang meninggal? Kenapa bukan istri aku? Istriku dibilang nak mati." Itu cerita, tapi mungkin ada orang-orang seperti itu, ya kan? Mau macam mana? Kadang-kadang hidup dengan bini sepatutnya boleh menceriakan suami, menceriakan pasangannya, membuat kita jadi lega, membuat kita jadi bahagia. Tapi kalau hidupnya sudah jadi sebaliknya, itu jadi seperti apa? Waliyadzubillah. Itu tambahan saja. Tapi yang tambahan dia mudah diingat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-88 kita berhenti pada hadis yang ke-91 insyaallah. Qala la yatasaddaqal mar'u bi hayatihi wa sihhatihi, dengan menyedekah seseorang yang bersedekah pada saat hidup dan sehatnya dengan 1 dirham duit,
itu lebih baik daripada dia bersedekah inda mautihi bimi ajin. Maksudnya apa? Jika kita sekarang masya Allah tabarakallah, alhamdulillah jasmaninya sehat, fizikalnya sehat, tenaganya kuat, semuanya oke. Perbandingan yang kadang-kadang ya itu fitrah manusia, karena pandangan kita masih jauh, urusan keperluan anak cucu, keluarga, dan juga dengan perkara-perkara seumpamanya, maka dengan kita akan berkira sangat untuk menginfakkan, untuk menggunakan leluasa nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Kadang-kadang kita dengan kesehatan, kadang-kadang dengan kita dengan keuangan. Kenapa kita tidak dari bangun salat tahajud? Takut kalau itu akan menjejaskan kesehatan kita. Kenapa dengan kita tidak turun subuh untuk melaksanakan salat subuh berjamaah? Takut kalau itu juga akan menjejaskan kepada kesehatan kita. Itu kebanyakan kita seperti itu, atau oleh sebagian ada yang berpandangan seperti itu. Sebenarnya tidak. Justru kalau pengen sehat, insya Allah tenaga, waktu, kekuatan, kesehatan yang kita gunakan karena Allah, untuk ibadah, untuk agama, untuk orang ramai, untuk kesejahteraan umat, insya Allah sebanyak yang kita infakkan daripada tenaga, waktu, dan peluang kita akan mendapatkan sebanyak itu juga atau lebih daripada itu balasannya daripada Allah Jalla wa'ala. Bukan orang yang malas yang akan lebih sehat, bukan orang yang senyap yang akan lebih kuat. Justru semakin kita semangat, katakan saja ulang alik daripada rumah ke masjid. Alhamdulillah untuk sembahyang 5 waktu. Semua kemudian yang Allah bagikan itu kita manfaatkan untuk kita mengejar ibadah di rumah Allah Jalla wa'ala. Subuh, azan, zuhur, pesona, asar, saga, maghrib, jintu, isya, izora. Cukup 5 jenis macam kereta. Masya Allah, hari kedua subuh, jintu, zuhur, saga, asar, udana, maghrib, jintu, lagi isya, baru jin ifrit. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Kita silih gantikan insya Allah. Insya Allah tenaga yang kita gunakan untuk di jalan Allah, kalau seandainya membuat kita jadi letih, membuat kita jadi lengok, tapi itu pengorbanan kita itu untuk agama dan juga untuk masa depan kita masing-masing. Tuh bancuk semen atau aduk semen, bancuk semen atau sapu semen apa bahasanya, atau ikat bata, keluar perlu kita, itu keluar perlu untuk bangun-bangunan, itu keluar perlu pada waktu kita menggerajaji, itu keluar perlu pada waktu dia berolahraga dengan sistem aerobiknya, yang dengan kita keluar penuh saat ketika dengan kita masuk ke rumah Allah Jalla wa'ala, besar nilainya penuh yang membasahi muka kita. Sebab perbedaannya kalau tadi kena bola sepak, yaitu kena dengan takru, yang itu kena dengan senam aerobik, yaitu kena dengan jogging. Yang ini perlu kita karena ibadah ubudiyah kita kepada Allah. Tidak mustahil itu akan jadi asbab kulitnya jadi lembut, badannya jadi sehat. Dari mana kesehatan tadi itu? Tuhan tak pernah berbantah, pernah lenguh-lenguh kan? Alhamdulillah Tuhan senantiasa selalu sehat. Kita pun pelit, rasa heran dari mana kesehatan tadi itu? Padahal Masya Allah tabarakallah, kalau dibandingkan dengan kita, makanan kita jaga, minuman kita jaga, kesehatan kita jaga, malam jarang keluar. Kalau sejuk sikit saja kita sudah pakai baju tebal. Beda penjagaan kesehatan daripada manusia dengan orang-orang yang dijagakan kesehatannya oleh Allah. Kalau Allah yang jagakan kesehatannya, tanpa perantaran obat-obatan pun jasmaninya akan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sedekah sekupang duit padaku kita sehat sudah bugar, itu lebih afdal daripada 1000 duit pada waktu kita sudah dalam keadaan sakaratil atau pada saat kita sudah meninggal dunia.
hartanya diwaris, anting-antingnya, supangnya, rantainya, gelangnya, kalungnya, semuanya sudah diwaris. Tapi belum tentu orang-orang yang mewarisi kita akan mengenang kita selepas kita mati. Jadi bahasa hadis, menyedekahkan 1 ringgit duit pada waktu kita masih hidup lebih aman daripada kita disedekahi dengan 100, 1000, 1.000.000 ringgit sekalipun. Kenapa? Sebab kalau pada waktu kita sudah meninggal dunia, itu dikenakan karena kita sudah tidak memerlukannya. Tapi kalau pada waktu kita masih hidup, kita masih memerlukan. Jadi untuk melawan nafsu dan juga dengan godaan setan, jelas itu memang betul-betul mencabar kalau pada saat dengan kita masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Doa yang pernah dibaca oleh tutup guru. Jangan tolak orang miskin yang walaupun datang, yang walaupun hanya dengan memberikan sebelah buah tamar. Nabi kita berdoa, Allahumma hini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Tak berani kita berdoa macam, sebab kita pun sudah miskin sebenarnya. Yang paling merisaukan, takut kalau Allah kabulkan. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan miskin, kata malaikat, amin. Terkabul, akhirnya kita jadi bankrupt. Alhamdulillah. Nabi kita berani berdoa macam itu. Itu bedanya kita dengan beliau. Nabi kita meminta dan memohon kepada Allah agar dihidupkan dalam keadaan miskin, dibangkit bersama orang-orang miskin. Yang kedua dan juga yang ketiga, sertakan aku bersama kumpulan orang-orang miskin. Allahumma ahyini miskina, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku juga dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku nanti pada hari kiamat bersama kumpulan orang-orang miskin. Jadi Sayyidatuna Aisyah yang bertanya terasa pelik, bagaimana Nabi kita berdoa seperti itu? Faqalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lima ya Rasulullah, kenapa Nabi berdoa macam itu? Hidup miskin, mati dalam keadaan miskin. Terbukti kalau hidup dalam keadaan miskin muslimat, kadang-kadang sampai 2, 3, 4 bulan tidak pernah kelihatan asap daripada dapur Baginda. Terus ditanyakan Baginda dengan keluarga ada 9 keluarga semuanya, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, Sayyidatuna Ummu Salamah, Sayyidatuna Maimunah, Sayyidatuna Saudah, Sayyidatuna Safiyah, Sayyidatuna Zainab, ada 2, Sayyidah binti Jas dengan Zainab binti Haris. Kemudian dengan Sayyidatuna Maimunah sudah, Saudah sudah, itu yang ke-9. 9 keluarga sampai 2, 3, 4 bulan tidak kelihatan asap daripada dapur baginda Nabi. Maka mereka bertanya, habis apa saja yang dimakan oleh baginda dan juga dengan keluarga? Qalal aswadani, buah tamar dengan air. Itu kehidupan baginda. Kalau kita, kalau seandainya setakat makan tamar saja, tak bakalan ke masjid dah, tak bakalan mengaji, tak bakalan pernah datang ke rumah Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Kalau kehidupannya seperti itu. Kemudian pada waktu Nabi kita meninggal dunia, wadir'uhu marhunun inda yahudiyin, pada waktu Nabi kita meninggal dunia, baju besi beliau tergadaikan kepada seorang Yahudi. Jadi itu betul-betul mengundang perhatian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kenapa Nabi kita berdoa semacam itu? Nabi kita bersabda, sebab mereka akan masuk surga nanti pada hari kiamat sebelum orang-orang kaya bi'arba'ina kharifan, 40 tahun. 40 tahun daripada hitungan hari akhirat. 1 hari daripada hitungan hari akhirat sama dengan 1000 tahun kita di dunia. Aisyah, Sayyidah Aisyah, Nabi kita berpesan, la taruddi miskinan, jangan sekali-kali dengan kamu menolak orang miskin. Ini mahal mana nih? Ini segelas air ini atau 1 botol hadis mungkin sudah kita riwayatkan. Apa kita ulang kembali ceritanya? Nih, kalau dimahal-mahalkan pun, kalau pada masa krisis mungkin sampai 10 ringgit. Bila pernah berada sampai 10 ringgit di manik orai, manik orai, lilin sebatang sampai 25 ringgit.
Sebab tanda. Masya Allah, tabarakallah. Jadi diriwayatkan dalam sebuah hadis, pada saat dengan salah seorang daripada penghuni neraka diseret untuk menuju pintu gerbang neraka barisan bersama kumpulannya, maka ternampak dengan warga neraka tadi itu atau dengan manusia jahanam itu salah satu daripada ahli surga. Ahli neraka seketika menuju pintu gerbang neraka, begitu dia ternampak dengan salah seorang daripada ahli surga, dia langsung menyapa, "Bang, Haji, awak kenal aku tak?" Kata ahli neraka tadi itu tanya kepada penghuni surga, "Awak kenal aku tak?" Jadi kata ahli surga tadi itu, memangnya awak itu siapa? Jadi dia pun mungkin risau-risau dan takut juga nak mengaku. Sebab kalau mengaku kenal, kata mereka kenal di mana nih? Jangan-jangan awalnya salah masuk. Jadi dia pun jadi risau. Nah iya takut, nak dustakan pun juga takut. Anta kenal aku tak? Jadi kata dia, memangnya kamu siapa? Aku gambaran sederhana. Saat ketika Tuan Haji kehausan di dunia, aku bagi kamu 1 botol air. Mohonkan syafaat kepada Allah agar Allah menyelamatkan aku daripada api neraka. Maka ahli surga tadi itu langsung menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, "Ya Allah, tadi saat ketika sedang santai di dalam surga, aku disuruh oleh salah seorang daripada penghuni neraka. Dia bertanya, 'Hei, awak kenal aku tak?' Saya katakan, 'Kamu siapa?' Kata dia, 'Akulah yang bagikan kamu segelas air minum seketika kamu kehausan. Mohonkan syafaat kepada Allah.' Syafaat ahli surga tidak akan ditolak oleh Allah. Ahli surga permintaannya tidak ditolak. Berkat 1 botol air tadi itu, akhirnya syafaatnya diterima dan ahli neraka tadi itu menjadi ahli surga hanya dengan modal sebotol air yang disedekahkan karena Allah. Aisyah, Nabi kita berpesan kepada istri tercinta sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, istri yang paling Nabi kita cintai itu adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. La taruddi miskinan, jangan sekali-kali menolak permintaan orang miskin. Di sini mungkin jarang kelihatan, tapi kalau kita pergi ke Mekah, cuma masalahnya kalau kita bagi 1 nanti kita akan dikerumuni. Kadang yang dia panggil kawan-kawannya. Macam juga kalau seperti di Mesir, di Indonesia pengamen yang ramai. Pengamen itu bahasa sana. Pengamen artinya mereka yang main gitar, mereka yang menggunakan alat-alat musik, menghibur orang tepi-tepi jalan atau menghibur pemandu-pemandu kereta untuk dapat sekupang duit. Kadang dia sambil bernyanyi. Jadi kadang-kadang ada masa kita berhenti lampu merah, kita berhenti, datang dia mainkan gitarnya, dia mainkan serolingnya kalau dengan seroleng, atau dia mainkan alat musik yang ada di tangannya sambil bernyanyi. Jadi misalnya saja, jadi pada waktu kita berhenti di situ dia pun bernyanyi. Jadi kadang-kadang apa yang cincong bunyi itu, kita manis, pandang tak jemu, pandang. Jadi kita pun bagi Rp1.000, misalnya Rp2.000, sekupang duit, 2 kupang duit. Dia ucapkan terima kasih. Kadang-kadang ibu-ibu tua, orang-orang miskin, dia tak cakap apa, hanya sekadar menadahkan tangan semacam itu. Jangan kita tolak. Mereka tidak meminta 1 juta, tidak minta Rp1.000, tidak minta Rp100. Kalau kita bagi sedikit pun, dia ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kamu panjang umur, mudah-mudahan murah rezeki, mudah-mudahan selamat di perjalanan. Siapa tahu doa daripada mereka tadi itu didengar oleh Allah Jalla wa'ala yang mampu untuk memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Itu pesan Nabi kita. Siapa tahu orang-orang yang pernah kita bantu, siapa tahu orang-orang yang pernah kita tolong, justru dia yang akan menolong kita. Kenapa? Sebab tadi kita bersabda, mereka nanti ada kumpulan, ada leluasa, ada anugerah, ada daulah
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Aisyah, la taruddi miskinan walau bisyikki tamratin. Jangan sekali-kali kau menolak permintaan daripada orang miskin yang walaupun hanya dengan sebelah buah tamar. Maksudnya yang walaupun hanya dengan sebuah duit, yang walaupun hanya